kelompok 10 di sini akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang kami kerjakan beberapa minggu terakhir, yaitu dengan judul Sensor pH Measurement. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Kurniatul Joria, dan rekan saya, Fatur Rahman. Dan tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu latar belakang. Sensor pH measurement digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan larutan yang dinyatakan dalam skala pH. Prinsip dasar sensor pH adalah mendeteksi konsentrasi ion hidrogen atau H+ di dalam larutan. Pada dasarnya, semakin tinggi konsentrasi H+, semakin basah larutan tersebut. Pengukuran pH sangat penting di berbagai industri seperti kimia, makanan, farmasi, lingkungan, dan air limbah. Karena banyak proses kimia yang bergantungan pada kondisi pH tertentu untuk berlangsung dengan baik. Penggunaan sensor pH memungkinkan pemantauan yang akurasi dan real time untuk memastikan kualitas produk atau proses. Yang kedua itu pengertian sensor pH measured. Sensor pH measured adalah alat yang digunakan untuk mengatur tingkat keamanan atau kebasahan suatu larutan. Alat ini bekerja dengan mendeteksi konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan dan mengonversi ke dalam nilai pH. Nilai pH adalah skala yang menunjukkan seberapa asam atau basa suatu larutan dengan rentang dari 0 hingga 14. Yang pertama itu pH lebih kecil daripada 7, yang berarti menunjukkan larutan bersifat asam, atau semakin rendah nilai pH semakin asam. Terus pH sama dengan 7 menunjukkan larutan bersifat netral. pH lebih besar daripada 7 menunjukkan larutan bersifat basa, atau semakin tinggi nilai pH semakin basa. Sensor pH terdiri dari elektroda kaca yang sensitif terhadap ion hidrogen dan elektroda referensi yang menghasilkan potensi listrik tetap. Saat elektroda pH dimasukkan ke dalam larutan, terjadi interaksi antara ion H+ dalam larutan dengan permukaan elektroda kaca yang menciptakan perbedaan potensial. Perbedaan potensial ini kemudian diubah menjadi nilai pH oleh perangkat elektronik pada sensor hingga kita bisa membaca nilai pH tersebut. Jenis-jenis sensor pH measurement. Sensor pH mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Sensor ini biasanya bekerja dengan menghasilkan tegangan yang sesuai dengan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Jenis sensor pH yang paling umum adalah 1. Sensor pH elektrode kaca. 2. Sensor ISPET atau Ion Selective Field Effect Transistor. 3. Sensor pH optik. Yang pertama itu sensor pH elektrode kaca. Sensor pH elektrode kaca ini adalah yang paling sering digunakan di laboratorium dan industri. Sensor ini menggunakan membran kaca khusus yang bereaksi dengan ion hidrogen dalam larutan, menghasilkan perbedaan potensi yang diukur sebagai pH. Yang kedua itu sensor ISPET. Sensor ISPET atau Ion Selective Field Effect Transistor. Sensor ini berbentuk solid state dan menggunakan bahan yang semikonduktor yang sensitif terhadap ion hidrogen. Sensor ISPET lebih kuat dan bekerja lebih cepat daripada elektrode kaca, tetapi biasanya lebih mahal. Yang ketiga, sensor pH optik. Sensor pH optik ini menggunakan zat pewarna yang berubah warna sesuai dengan pH larutan. Zat pewarna tersebut bereaksi dengan pH dan perubahan warnanya diukur dengan detektor.
Sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan sensor pH measurement. Yang pertama yaitu kelebihan sensor pH. Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, akurasi tinggi. Sensor pH modern mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten. Sangat penting dalam proses yang memerlukan kontrol pH yang presisi, seperti di industri, pangan, dan farmasi. Yang kedua, respon cepat. Sebagian besar sensor pH dapat merespon perubahan tingkat pH dengan cepat, memungkinkan pengukuran real-time yang bermanfaat dalam proses yang memerlukan pemantauan terus-menerus. Bagian ketiga, penggunaan yang luas. Sensor pH dapat digunakan dalam berbagai lingkungan dan kondisi, termasuk laboratorium, industri, lingkungan perairan, dan pertanian. Yang keempat, portabilitas. Banyak sensor pH tersedia dalam versi portable yang memudahkan pengukuran di lapangan tanpa harus membawa alat-alat laboratorium. Yang kelima, kemudahan kalibrasi dan pemeliharaan. Sensor pH umumnya memiliki sistem kalibrasi yang sederhana sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi pengukuran tertentu. Hal ini juga memungkinkan penggunaan untuk menjaga akurasi pengukuran dan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu kekurangan sensor pH measurement. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sensitif terhadap kondisi lingkungan. Sensor pH terutama yang menggunakan elektroda kaca dapat terpengaruh oleh perubahan suhu, ion pengganggu, dan cairan kimia yang agresif yang dapat mengurangi akurasi atau masa pakainya. Yang kedua, kebutuhan kalibrasi rutin. Agar sensor pH tetap akurat, perlu dilakukan kalibrasi rutin, terutama jika digunakan dalam kondisi yang ekstrim atau sering berpindah larutan. Yang ketiga, masa pakai elektroda terbatas. Elektroda pH, terutama elektroda kaca, memiliki masa pakai yang terbatas karena aus atau terkontaminasi. Setelah jangka waktu tertentu, elektroda perlu diganti. Bagian keempat, memerlukan perawatan. Sensor pH sering memerlukan perawatan khusus, seperti pembersihan elektroda dan penyimpanan di dalam larutan khusus agar tidak mengering. Bagian kelima dan terakhir yaitu biaya relatif tinggi. Sensor pH yang presisi dan berkualitas tinggi, terutama yang dilengkapi dengan fitur digital, cenderung memiliki harga yang lebih mahal. Kita masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Sensor pH measurement sangat berguna dan penting dalam banyak aplikasi yang membutuhkan pengukuran pH, tetapi juga memerlukan perawatan dan kalibrasi yang tepat untuk menjaga akurasinya. Pemilihan sensor pH yang tepat berdasarkan kebutuhan dan lingkungan aplikasi akan membantu memaksimalkan keuntungan dari penggunaannya. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.